bangsa, hanya dalam Yesuslah. Sama-sama sempat rasa, satu juga asalnya. Hidupi saudara, jangan diseru. Jika berbicara dengan rendah, timbang sama-sama. Firman Tuhan. Mari kita berdoa, minta terang Roh Kudus. Untuk itu, pengganti doa kita menyanyi dari nyanyian rohani 126. Nyanyian rohani 126 ayat 2 dan ayat yang keempat sebagai kata-kata pengganti doa. Kita ungkapkan dalam nyanyian. Atas firman-Nya berubah isi bumi yang panah. Saya akan baca untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang bawa Alkitab bisa ikuti dalam hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kuasa dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah orang Kusam terkena. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar terhadap sungai-sungai kaya Tuhan. Terhadap sungai-sungai murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu? Sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gementar. Air bah menderul, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu melayang laju.
Karena kilauan tombakmu yang berkilat, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya dengan batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepada landasan yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang yang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku sendiri. Namun dengan tenang aku menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, lalu melakukan firman itu dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk persekutuan jemaat pengharapan Rayong Gajah Putih yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga dalam perjalanan bulan yang ke-10, bulan Oktober. Ya. Sebab itu pembacaan firman Tuhan memasuki minggu yang ketiga dari Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Tema besar yang menjadi pembaruan dalam kehidupan umat Tuhan, umat GKI di tanah Papua, dengan tema besar triwulan ketiga Oktober, November, Desember adalah GKI harus menjadi berkat untuk semua orang. Ya. Tema dari pembacaan ini adalah Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Ya. Asalkan kita mempunyai iman, asalkan kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Artinya tema ini, kesulitan apapun yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara itu, Tuhan bisa mengubahnya. Tuhan bisa mengubah menjadi sebuah jawaban. Bapak Ibu ingat tentang janda dengan kedua anaknya yang dalam pembacaan di zaman Nabi Elisa. Kedua anak gadisnya datang, tak dipaksa, diambil dengan kekuasaan seorang pemilik. Dibawa untuk jadikan budak. Mamanya pergi mengadu ke Elisa, saya istri seorang janda, saya hidup benar di hadapan Tuhan. Masa anak-anak diambil dengan paksa untuk dijadikan budak? Artinya sebagai janda Nabi dia hidup setia. Di dalam kesulitan Tuhan menjawab lewat Nabi Elisa, apa yang kau punya di rumah? Tidak ada, hanya buli-buli sedikit, yang hanya minyak sedikit saja di situ. Kau pergi minta bejana dari tetangga-tetangga. Bejana itu bokor, loyang-loyang begitu.
Kau bawa masuk ke dalam kamar dengan kedua anakmu, kamu tutup pintu dan tuangkan dari buli-buli yang hanya minyak sedikit itu ke dalam setiap bejana. Dari mana asalnya minyak itu yang banyak itu? Bejana loyang besar satu penuh, sorong satu kemari penuh, sorong satu kena penuh, semua loyang penuh dengan minyak yang padahal buli-buli sedikit itu. Mamanya bilang, ini sudah habis, minyak masih menetes nih, kok dorong loyang satu lagi kemari. Anak perempuan yang bilang, mama sudah habis, semua yang ini loyang-loyang sudah penuh, minyak berhenti. Artinya dari mana minyak itu datang? Dari botol yang sedikit minyak itu bisa terus mengalir sampai seluruh bejana penuh baru. Begitu kalau Tuhan percaya Tuhan. Tuhan beriman kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan, beban hidup yang sulit untuk pecahkan. Dia memberikan jalan keluar. Nah, ini yang kita mau belajar dari seorang Nabi Habakuk. Sebab pembacaan ini merupakan sebuah doa. Doa yang dinaikkan oleh Habakuk. Habakuk tidak bernubuat seperti Nabi Yesaya, Nabi-Nabi Yeremia yang mereka berbicara nubuat tentang masa depan bangsa. Tidak, dia itu pergumulan bangsa Israel, pergumulan bangsa Yahuda, ketidakadilan yang ada di dalam umat itu dia bawa dalam doa ratapan. Dia tidak berdoa untuk ingat diri sendiri. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam ratapan pasal 1 itu, ya. Doa yang dengan air mata, doa yang dengan ratapan. Dia berdoa, ya, untuk umat Israel. Untuk Tuhan menolong. Untuk Tuhan tidak bisa membiarkan umat itu menderita seperti ini. Engkau memberikan jalan keluar. Kalau kita baca di ayat pasal 1 ayat 1 sampai dia dalam nada yang kesal, ya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kau tidak dengar teriakku minta tolong? Di mana engkau? Ya. Lihat seorang nabi yang tiap hari, Nabi Habakuk, nabi yang tiap hari hidup dengan air mata, hanya air mata untuk berdoa untuk umat saja itu. Dia lihat kesusahan umat, dia berdoa kepada Tuhan. Jadi seluruh pembacaan kitab Habakuk adalah Habakuk berdoa, dia tanya jawab, sebuah dialog. Dia bertanya kepada Tuhan tentang umatnya. Dia bertanya kepada Tuhan tentang umat yang meninggalkan Tuhan dan hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa Allah tidak berbuat sesuatu tentang kejahatan mereka kah? Kau tunjukkan apakah seperti kau bicara lewat Yesaya untuk menegur orang-orang ini? Kenapa? Tapi apa jawaban dari Allah? Kalau kita baca di pasal 1 kita temukan Allah bilang, saya sudah rencanakan, saya akan hukum mereka. Saya akan pakai orang Babel untuk menghukum, menghajar bangsa Israel. Kata-kata ini justru membingungkan Nabi Habakuk. Siapa bangsa Babel? Siapa Nebukadnezar? Orang yang lebih jahat dari bangsa kami, kok masa Allah pakai orang-orang itu untuk menghukum kami? Tidak masuk akal. Karena Habakuk belum mengerti tentang kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Tapi pertanyaan ini dijawab oleh Tuhan. Pada akhirnya Nabi Habakuk juga akhirnya belajar untuk mengandalkan Allah. Karena dia doa lewat dialog. Ya. Jadi kitab Habakuk adalah sebuah contoh yang baik bagi persekutuan kita di zaman sekarang ini. Saudara, kalau ada dalam pergumulan beban hidup yang sulit, doa adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Bertanya, berdialog kepada Tuhan. Tapi syaratnya adalah hidup kudus. Bukan Tuhan hidup tak karuan baru Tuhan kau kasih tunjuk jalan, tidak bisa. Tidak akan dijawab. Tapi kau hidup seperti janda yang tadi itu, yang hidup setia di hadapan Tuhan, dia tuntut, Tuhan akan jawab. Jadi Habakuk memberi contoh yang baik. Bagaimana doa-doa orang yang beriman, yang dapat berisi pengaduan sekalipun, di tengah-tengah pengaduan ada pujian. Ya. Pujian kepada Tuhan yang ia percayai, seperti Nabi ketika dia bertanya kepada Tuhan.
Akhirnya kepercayaan Tuhan itu dijawab di pasal 2 kalau membaca seluruh Habakuk pasal 2. Tuhan bilang semua orang yang jahat mereka tidak akan selamat. Hanya orang yang benar saja yang diselamatkan. Kalau membaca pasal 2 itu ya. Pasal 2 di ayat yang keempat jelas sekali. Orang jahat akan dihukum. Ya. Tapi orang yang benar, orang yang hidup setia, orang yang dengar firman Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan firman itu, ya, mereka yang akan selamat. Ya. Itu yang menguatkan Nabi Habakuk. Ya. Karena mengapa Tuhan menghukum bangsa Israel? Karena mereka menghina Allah. Di dalam kekudusan Allah mereka menghina, saudara. Saya kalau hidup di sini dan hidup dalam tiap hari hidup dalam kejahatan, kelakuan yang tidak baik, itu menghina kekudusan Allah. Saya keluarkan barang, saya menolong orang diakonia, saya bantu apa pembangunan iuran saya kasih, tapi hidup dalam kelakuan seperti itu menghina Allah, tidak akan selamat. Orang hidup dalam kekudusan, orang hidup dalam kesetiaan pada Tuhan. Orang tiap hari membangun hidupnya hanya dengan doa, berdialog dengan Tuhan, tidak putus-putus, siang malam setiap waktu. Mereka ini saja yang selamat. Dari ayat pasal 2, ayat 4 inilah. Dalam pembacaan hari ini, Habakuk menaikkan sebuah doa. Sebuah doa yang bersifat dalam tangisan. Ya. Doa Habakuk tentang tanggapan ayat 2 pasal 2 ayat 2 sampai dengan 4. Allah menjawab doa, itu yang menjadi kekuatan bagi dia. Dan seluruh pemberitaan yang ada dalam kitab Habakuk itu kuncinya ada di ayat yang kedua, ya. Bahwa orang yang jahat pasti akan dihukum. Ya. Israel yang jahat, Israel yang tidak pernah bertobat meninggalkan Allah, pada waktunya mereka yang akan hukum. Tapi bangsa Israel yang dalam kehidupan itu, mereka dalam kehidupan susah, mereka tetap setia, maka mereka itu akan diselamatkan. Kata-kata kunci ini yang Paulus pakai dalam Roma pasal 1 ayat 16 sama 17. Bahwa di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, bahwa iman itu akan memimpin seorang, seperti ada tertulis, orang benar itu akan hidup oleh karena iman. Makanya kita lihat di ayat 1, doa dinaikkan dalam doa ratapan. Doa ratapan itu biasanya doa yang dinyanyikan dalam bentuk lagu. Ya. Mungkin dia pakai gitar, tapi kata-katanya itu ya tentang ya pergumulannya. Mungkin dia menangis sampai air mata jatuh juga. Ya. Kalau di Papua itu biasanya di kampung-kampung kalau orang menyanyi kalau ada duka itu yang namanya lagu-lagu ratapan. Lagu ratapan biasa orang kampung menyanyi itu antara jam-jam 2 sampai pagi. Itu lagu-lagu yang lagu-lagu perasingan, lagu-lagu yang membuat keluarga yang susah itu justru air mata bercucuran terus karena ya itu nyanyian ratapan. Itu yang Habakuk menyanyikan lagu ini. Lagu ratapan di ayat 1, sebuah doa yang dinaikkan kepada Tuhan dalam tangisan. Tapi dalam bentuknya ada seperti lagu, dia menyanyi. Isi doa itu dikatakan di ayat 2 itu jelas sekali. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Apa maksud kata-kata doa ini? Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah aku dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayangmu. Doa ini doa yang sangat penting. Habakuk berdoa. Tuhan, bangsa kami memang mereka bersalah. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang belas kasihan. Dulu Engkau mengampuni umat kami, moyang-moyang kami, walaupun mereka berdosa banyak. Kasih itu Kau ampuni umatmu. Jangan Kau lihat dosa mereka.
Tapi ampuni mereka karena Engkau adalah belas kasihan, kasih setiamu. Itu yang dinyanyikan dalam ayat yang kedua. Ya. Ingatlah akan perbuatanmu Allah di masa lampau, selalu hidup setiap waktu. Atau dengan kata lain, umatmu tidak akan selamat kalau tidak ada turut campur tangan Tuhan. Betapa seorang hamba Tuhan kalau dia berdoa untuk umatnya. Seorang bapak ibu penatua Syamas, malam dia tidur, dia tidak berdoa untuk dia punya keluarganya sendiri, tapi dia berdoa, Tuhan kau jaga saya punya umat ini. KSP 1 sampai dengan 4 yang tinggal di lingkungan, tapi ada yang tinggal di luar. Kau bungkus dengan kuasamu, kau kelilingi dengan pagarmu, supaya mereka tinggal. Doa seperti begitu ya. Dia berdoa untuk umat Tuhan. Dan kita juga penting lewat belajar, lewat Habakuk, kita berdoa untuk orang lain. Dalam kehidupan mereka, kita tidak ingat hanya berdoa sendiri. Kita hidup di tengah-tengah situasi yang sulit, ekonomi yang sulit. Segala sesuatu digoncangkan oleh kesulitan hidup yang merajalela di segala sisi kehidupan. Di tengah-tengah itulah kita memohon belas kasihan kepada Tuhan. Maka doa itu penting sekali dalam kehidupan kita. Tema triwulan ketiga adalah doa, kunci doa. GKI harus menjadi berkat untuk orang banyak. GKI tidak hanya berdoa untuk gerejanya sendiri. GKI tidak berdoa hanya untuk keluarganya, familinya, saudara bersaudaranya. Berdoa untuk orang Buton, orang Makassar, orang Jawa, orang Madura, semua yang tinggal di tanah ini. Berdoa untuk mereka, supaya GKI jadi berkat. Itu arti tema itu. Kadang-kadang kita hanya berdoa untuk kita punya saja. Sementara orang lain juga ada hidup dalam susah. Harus ada perubahan. Setiap keluarga tidak hanya berdoa untuk keluarganya sendiri. Ada janda di sebelah kiri kanan, ada duda, ada anak yatim piatu. Berdoa untuk mereka. Pak Tuhan jawab mereka punya pergumulan. Itu inti doa. Selama Oktober, November, Desember. GKI harus jadi berkat. Ayat 3 sampai 16. Dalam sebuah penglihatan, Habakuk lihat Tuhan datang dengan kuasanya. Kalau Bapak Ibu baca seluruh ayat-ayat dari ayat 3 sampai 16 itu, penglihatan. Di tengah-tengah bangsa Israel yang ada dalam tekanan bangsa lain, tapi Habakuk sudah lihat penglihatan dari Tuhan bahwa Allah pada waktunya dia akan datang. Allah yang dulu menolong bangsa Israel, Allah yang memberikan tulah waktu mereka di Mesir, Allah akan datang dengan kuasa itu. Untuk menolong umatnya. Ayat 3 sampai dengan ayat 16. Kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Siang dia bisa rubah jadi malam. Malam bisa dia rubah jadi siang. Kuasa Allah yang luar biasa. Kuasa Allah yang dahsyat. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, mereka terjebak di depan laut Teberau. Waktu mereka berkemah di Pearl Harbor itu. Mereka lihat ke belakang, Firaun dan tentaranya sudah lari. Debu kiri kanan mulai. Bangsa sudah menangis. Istri anak-anak sudah menangis, perempuan. Musa kau bawa tong kemana? Itu mau kubur tong di padang gurun sini kah? Sudah dia tidak ada jalan. Sebelah kiri itu rawa-rawa hidup. Bagaimana mereka mau menyeberang di situ? Sebelah kanan ke atas padang gurun panjang. Di depan terbentang laut Teberau yang luas. Hampir 3 kilo. Bangsa Israel yang menunggu nasib di situ. Di dalam kesulitan itu, jawaban Tuhan datang kepada Musa. Kenapa kau berdiri berteriak terus? Ada di tanganmu ada tongkat itu. Kau pukul laut. So laut dia terbelakang jalan. Itu kuasa Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Kalau hidup dalam doa, Tom berdialog dengan Tuhan tiap hari terus. Tuhan buka jalan ketika kita ada dalam pergumulan. Suami sulit dapat kerja, anak-anak sekolah masa depan bagaimana? Doa itu penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Penglihatan itu yang Nabi Habakuk dia lihat itu. Sampai ayat 16 kita lihat itu. 16 begitu dia gementar, dia tulis di situ. Ketika aku mendengarnya, gementarlah hatiku.
Mendengar bunyinya menggigil bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi hanya dengan bergerombolan menyeberangi kami. Tuhan datang tepat pada waktunya. Itu yang dia berdoa kepada Tuhan, seperti kau menyelamatkan bangsa. Waktu mereka jalan, mereka tidak ada air. Kau perintahkan Musa pukul batu, air keluar. Di Mara mereka minum air, air pahit. Kau bilang Musa buang tongkat, air jadi manis. Kuasa itu akan hadir. Dan kuasa itu hadir ketika Nabi melihat dalam penglihatan-penglihatan di ayat 3 sampai dengan 15. Dia gementar di ayat 16 itu. Nabi Habakuk meratap dan berkata, Allah yang sama akan datang dengan keselamatan di masa lampau. Ia akan datang kembali dan seluruh kemuliaannya. Semua yang menantikan kedatangannya itu akan hidup menyaksikan kemenangannya. Ya. Doa Nabi mengajarkan kita, Bapak Saudara. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Nabi Habakuk di ayat 4-15 itu menimbulkan perasaan gemetar. Sehingga itu yang dikatakan di ayat 16 yang tadi kita baca. Dari pengakuan itulah keluar tema besar itu terambil dari ayat 17, 18, 19. Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Ayat 17 sampai dan 19 harus Bapak Ibu bawa pulang dan merenungkan tiap-tiap hari di sepanjang minggu ini. Janji iman Habakuk. Janji iman Habakuk itu ada di ayat 18 dan 19. Karena dia lihat di ayat 17 itu. Ya. Sekalipun pohon anggur tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dan dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak. Biar situasi kesulitan menghadapi dalam rumah tangga, kehidupan keluargaku. Tapi sorak-sorak itu penting pada Tuhan. Itu iman. Kadang-kadang kalau kita dapat hadapi situasi yang sulit, pukulan-pukulan yang bertubi-tubi. Menyerah sudah, pasrah sudah. Mungkin nasib begini jadi sudah. Itu ada Tuhan. Kenapa masa kurang iman? Kesulitan-kesulitan. Besok mau makan apa? Ya. Untuk kesulitan itu sampai hari Minggu kalau kapal masuk itu pergi jualan di sana itu. Hari Minggu hukum ke-4 itu. Ingatlah dan kuduslah hari Sabat. 6 hari lamanya kau bekerja. Hari ke-7 itu hari Tuhan. Jangan kau makan lagi hari ke-7. Banyak warga hari ke-7 itu pergi bawa jualan pinang lah. Karena mereka takut begitu ya. Tuhan kasih 6 hari untuk kerja. Hari ke-7 dia bilang itu hari Tuhan. Satu hari jualan juga tidak boleh bu. Jual pinang atau apapun tidak boleh. Hari itu adalah hari kudus. Dari pagi sampai malam. Besok senimbar kau kerja. Itu hukum Tuhan. Orang Kristen salah menafsirkan itu. Yang punya kios hari Minggu juga buka kios. Hari Minggu juga bawa buka jualan. Itu makan Tuhan per hari. Makanya kita terkutuk. Tidak diberkati oleh Tuhan. Ingat itu. Ini arti dari hukum Tuhan yang kita salah orang Kristen tafsirkan di atas tanah ini. 6 hari Tuhan sudah kasih cukup. Kenapa masih makan Tuhan per hari lagi hari ke-7 itu? Dan dia bilang hari 7 adalah kekudusan. Dari pagi sampai malam Tuhan tinggal di rumah. Di hari ke-7 boleh kita lakukan hal-hal yang kemanusiaan. Ada keluarga yang sakit di rumah sakit, Tuhan datang kunjungi, itu boleh. Tuhan Yesus bilang, patutkah binatang yang lapar Tuhan kurun dalam kandang, Tuhan boleh kasih keluar untuk doa makan rumput. Boleh hal-hal yang kemanusiaan. Tapi dalam pekerjaan menghasilkan uang, hari itu tertutup, tidak boleh. Saya bicara bagi umat kan, Tuhan dekat dengan pelabuhan. Kalau pas hari Minggu hari kapal masuk, jangan. Ingat, jangan makan Tuhan punya hari lagi. Tidak diberkati itu. Ya, itu. Dia ungkapkan ayat 17 karena sebuah iman
Biar dalam kehidupanku saya punya ladang, mungkin saya punya kebun tidak menghasilkan buah. Saya punya ternak tidak ada keturunan lagi, tapi bersorak-sorak itu tetap menjadi bagian. Memuji-muji Tuhan di tengah-tengah kesulitan, baru Tuhan memberkati kita. Tuhan lihat hidup kita, Tuhan buka jalan. Ya. Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Ya, karena kita yang kurang percaya. Apa menjadi firman Tuhan perenungan kita untuk kita lakukan di minggu kerja yang baru? Yang pertama, kita semua mengakui bahwa hidup di zaman seperti itu memang sulit. Ekonomi mahal. Apalagi tahun depan gaji pegawai naik, pensiun naik, harga barang naik tinggi lagi. Sulit memang. Hidup ini rasa-rasanya seperti jalan di padang gurun yang panas, terik, berdebu, angin kencang. Tapi apa yang kita lakukan? Doa penting. Paulus katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 14. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa? Saya harus takut. Mungkin jemaat bilang, ya kau pendeta aja, kau bicara jadi. Atau kau belum alami yang kita alami. Memang benar, firman begitu. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kesulitan-kesulitan, cobaan-cobaan menghadang kita. Tujuannya adalah untuk membentuk iman kita. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Doa menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Anak kecil sampai orang tua. Ada waktu saudara menaikkan doa, silakan. Mau siang ke malam ke. Masuk ke bilik. Bapak pergi kantor, istri tinggal sendiri di rumah. Selesai pekerjaan rumah, masuk ke kamar berdoa untuk Tuhan. Tentang kehidupan keluarga. Kalau itu yang kita lakukan dan tiap hari, tidak pernah berhenti. Segala jalan, kesulitan apapun Tuhan buka. Seperti tema, Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Kadang-kadang pemahaman yang keliru dalam kita. Aduh, saya seorang janda setia, ibadah saya rajin, ke gereja saya datang. Tapi kenapa saya hidup dalam kesusahan? Mereka yang hidup dalam kefasikan, mereka yang tukang mabuk tiap hari kok hidup sehat. Ya, mereka tidak pernah rasa sakit, mereka makmur. Pasal 2 ayat 4. Orang jahat tidak akan selamat. Hanya orang benar mereka yang akan diselamatkan. Itu yang menjadi iman kita. Terserah di hadapan kita orang yang tidak dengar firman tapi masa bodoh, kasih tinggal dorang. Yang penting kita punya iman tidak berubah untuk kepercayaan kepada Tuhan. Ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Hal yang pertama. Hal yang kedua, dalam kesulitan hidup dan tantangan dan kesulitan yang dialami orang percaya, yakni jemaat Tuhan dan saya, tidak boleh mengandalkan di luar dari itu. Kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Saudara tidak bisa bilang, saya punya uang tabungan cukup banyak, kalau saya ada sulit, saya punya uang bisa menjamin saya. Tidak boleh walaupun uang itu ada. Saudara tidak boleh bilang, saya punya anak-anak semua sudah kerja, kalau saya sulit bisa ada orang akan kasih uang. Tidak boleh ada, walaupun anak-anak benar kerja. Mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan uang, suatu hari kita akan terjebak. Dan kita akan jatuh sampai miskin. Tuhan akan menghancurkan kita. Tuhan akan menghancurkan seperti pemimpin-pemimpin yang korupsi itu. Pemimpin Papua. Merendahkan sampai di dalam tahanan itu. Jadi miskin. Karena kesombongan. Tidak mengandalkan Tuhan. Saudara tidak boleh mengandalkan kekuatan di luar dari Tuhan. Walaupun kita makmur, Tuhan di atas segala-galanya. Kekayaan harta kasih itu hanya titipan Tuhan untuk kita kelola dengan baik. Untuk melayani orang banyak, bukan untuk makan sendiri. Orang Kristen tidak menjadi waduk. Terima berkat makan dengan keluarga sendiri. Kita menjadi penyular berkat. Berkat yang Tuhan datang dari Tuhan, Tuhan bagi juga untuk orang lain. Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ya. Itu hidup orang Kristen. Bagian ketiga adalah kita harus percaya bahwa Tuhan itu nyata. Dia menolong para penginjil. Dia yang menyatakan kuasa di masa lampau. Otto dan Geisler. Papua jadi berkat hanya doa mereka di Mansinam. 5 Februari 1855. Di dalam nama Tuhan, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Kredo Mansinam.
Doa menjadi berkat untuk tanah Papua ini. Hanya orang Papua pakai itu untuk berpoya-poya, melakukan kejahatan dosa di atas tanah yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang salah. Makanya kita dikutuk. Dikutuk dari pimpinan sampai dengan semua yang Tuhan percayakan untuk bekerja, untuk memberikan kesejahteraan. Karena kita tidak mengandalkan doa para pemimpin itu. Ya. Otto dan Geisler. Kayaknya sendiri bilang barang siapa bekerja di tanah ini dengan jujur, rajin, tegur, takut akan Tuhan, dia akan dapat tanda heran dari yang satu pada yang lain. Ini nyata. Haji orang kaya itu ada di Abepura, orang yang kaya di Abepura. Dia bersaksi, dia datang di Papua masih sebagai buruh kerja di lapangan, kerja lapangan Mandala tahun 70-an di zaman Gubernur Rakut Sainal. Waktu dia kerja di lapangan Mandala, dia punya teman anak-anak Papua, dia bilang, "Ade, kau kerja di tanah ini, tom punya kayaknya bilang begini, barang siapa kerja di tanah ini dengan takut akan Tuhan, rajin dan jujur, kau nanti dapat tanda-tanda heran." Dia bersaksi walaupun dia bilang, "Saya ini orang Islam, tapi saya percaya kata-kata hikmat itu. Saya kerja di tanah ini dengan rajin, jujur, saya punya kekayaan berlimpah-limpah." Mari kita juga harus mengimani ini. Kerja dengan jujur. Mereka yang bekerja sebagai pegawai di kantor, di perusahaan, kerja dengan jujur, takut akan Tuhan. Tanda-tanda heran akan datang. Itu hal yang kedua. Doa-doa para pendahulu kita ada ini. Otto meninggal di Koagwi. 7 tahun dia mengabdi, orang Papua belum ada satu yang bertobat. Tapi sebelum meninggal dia punya kata-kata terakhir. Memang 7 tahun saya mengabdi, belum ada satu yang percaya, tapi waktu saya di sorga saya akan ketemu dengan seorang anak Papua yang percaya pada Yesus. Orang Papua sudah banyak yang percaya, dan termasuk Bapak Saudara dan saya. Doa-doa mereka. Sekarang kita berdoa, bergumul untuk tanah ini. Mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni tanah ini. Ampuni semua yang hidup, yang berbuat dosa di atas tanah ini. Tuhan berdoa untuk pilot orang asing yang disandra sudah 9 bulan. Adakah yang berdoa untuk dia? Doa untuk dia supaya kuasa Tuhan bawa dia keluar. Istri anak-anak ada menangis sampai hari ini 9 bulan. Jangan berdoa untuk diri sendiri. Doa penting. Dialog dengan Tuhan. Itu penting sekali. Yang terakhir dalam kehidupan kita, terkadang kita kehilangan pengharapan. Pasrah pada keadaan, kesulitan. Apalagi dalam rumah tangga. Besok mau makan apa? Ya. Anak-anak nanti punya masa depan bagaimana? Suami tidak kerja, hanya buruh saja. Bagaimana dia masa depan keluarga? Percaya seperti Habakuk di ayat 18-19. Aku tetap akan bersorak-sorak untuk Tuhan. Kekuatan hanya dia. Seperti dia memberikan kekuatan kepada rusa. Dia kasih gambaran rusa itu binatang yang lemah tapi naik gunung pemancar itu. Manusia mungkin ambil jalan samping bisa untuk ke sebelah. Tapi rusa bisa dia naik sampai di puncak di atas. Suatu binatang yang di tengah-tengah kesulitan dia bisa bertahan sampai di puncak. Kata-kata terakhir ayat 19 mengajarkan kita. Di tengah-tengah kesulitan kita seperti rusa. Badai pun apapun juga dia lawan. Kesulitan apapun juga dia lawan. Karena Allah itu berkuasa. Pulanglah dan renungkanlah. Ayat 17, 18, 19. Ini yang penting dalam kehidupan keluarga. Di tengah-tengah situasi sulit, jangan kita kecewa, putus asa. Kita punya Tuhan. Tuhan yang hidup, yang akan menjawab segala pergumulan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.